Al-Quran awalnya ditulis pada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, daun kayu, dan potongan tulang belulang binatang. Rasulullah saat itu menunjuk para sahabatnya yaitu Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab untuk menuliskan firman Allah ini. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah membacakan kepada para sahabat kemudian menyuruh mereka menuliskannya. Menurut sebuah riwayat ada sekitar 40 sahabat yang biasa menulis wahyu Allah. Bahkan mereka langsung menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi beberapa pertempuran seperti Perang Yamamah untuk menumpas nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Dalam pertempuran itu banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid. Karena itu Umar bin Khattab begitu khawatir hilangnya para penghafal Al-Quran, lantas mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang dipegang oleh para sahabat. Awalnya Abu Bakar menolak dan berkata kepada Umar, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Umar menjawab, "Demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik." Umar selalu mengulang-ulang usulan ini kepada Abu Bakar hingga Allah memberikan kelapangan pada Abu Bakar. Seluruh catatan Al-Quran akhirnya dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, kemudian dicocokkan dengan hafalan para sahabat. Lembaran-lembaran Al-Quran tidak diterima kecuali setelah disaksikan dan dipaparkan di depan 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran itu ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Dokumentasi Al-Quran yang disebut mushaf ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Menurut sebuah riwayat, orang yang pertama kali menyebut Al-Quran sebagai mushaf adalah sahabat Salim bin Maqil pada tahun 12 Hijriah hingga menginspirasi Abu Bakar untuk menamakan naskah Al-Quran yang dikumpulkan dengan nama Al-Mushaf Asy-Syarif, artinya kumpulan naskah yang mulia. Dalam Al-Quran sendiri kata suhuf, asal kata mushaf disebut hingga 8 kali sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf Al-Quran diserahkan kepada khalifah penerusnya Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, kemudian disimpan oleh putrinya Hafsah yang juga istri Rasulullah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mulai beredar keragaman cara membaca Al-Quran karena perbedaan dialek antar suku. Keragaman bacaan ini tak jarang membuat konflik di antara umat Islam. Karena itulah Huzaifah bin Al-Yaman menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Dia pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sadarkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Alkitab, Al-Quran, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani." Untuk mencegah perpecahan umat Islam pada tahun 25 Hijriah, Utsman bin Affan mengambil kebijakan untuk membuat mushaf standar yang disebut Rasam Utsmani atau Mushaf Utsmani. Saat itu, Khalifah Utsman berpesan, jika terjadi perbedaan dalam pelafalan, maka harus mengacu pada logat bahasa suku Quraisy, di mana Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa mereka. Setelah itu dibuatlah salinan 7 buah mushaf, kemudian dikirim ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Kufah, dan Madinah. Mushaf yang disimpan di kota Madinah disebut Mushaf Al-Imam. Tindakan Khalifah Utsman untuk menyalin dan menyatukan mushaf berhasil meredam perselisihan di kalangan umat Islam. Saat itu mushaf Utsmani masih berpegang pada rasm al-anbath atau tanpa harakat, tanpa syakl atau tanpa tanda baca, dan tanpa nuqtah atau tanpa titik sebagai pembeda huruf. Penyempurnaan penulisan Al-Quran mulai dirintis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Abu Aswad Ad-Duwali ditugaskan untuk membuat tanda baca atau nuqatu i'rab yang berupa tanda titik. Titik bundar penuh yang berwarna merah untuk menandai fathah, kasrah, dhammah, tanwin, dan menggunakan warna hijau untuk menandai hamzah. Adapun yang pertama kali membuat tanda titik untuk membedakan huruf-huruf yang sama karakternya adalah Nasr bin Hashim pada tahun 89 Hijriah atas permintaan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang gubernur pada masa dinasti Daulah Umayyah. Pada tahun 170 Hijriah, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mulai memperkenalkan tanda fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan tasydid seperti yang kita kenal sekarang. Penyempurnaan penulisan huruf Al-Quran terus berkembang untuk mempermudah orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran, khususnya bagi orang di luar Arab dengan menciptakan berbagai tanda baca tajwid. Sebelum ditemukan mesin cetak, Al-Quran disalin dan diperbanyak dari mushaf Utsmani dengan cara tulisan tangan.
Keadaan ini berlangsung sampai abad ke-16 Masehi. Ketika Eropa menemukan mesin cetak, maka dicetaklah Al-Quran untuk pertama kali di Hamburg, Jerman pada tahun 1694. Cetakan Al-Quran yang banyak dipergunakan di dunia Islam dewasa ini adalah cetakan Mesir yang juga dikenal dengan edisi Raja Fuad, karena dialah yang memprakarsainya. Edisi ini ditulis berdasarkan Qiraat Asyim, riwayat Hafs, dan pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1344 Hijriah atau 1925 Masehi. Pada tahun 1947, Al-Quran dicetak dengan teknik cetak offset yang canggih dengan memakai huruf-huruf yang indah. Pencetakan ini dilakukan di Turki atas prakarsa seorang ahli kaligrafi Turki yang terkemuka, Said Nursi. Pada era digital ini, Al-Quran tidak hanya bisa dibaca dalam bentuk mushaf, tapi bisa diakses melalui internet. Anda bisa membacanya atau mendengar murotalnya di laptop, komputer tablet, hingga handphone. Bahkan perkembangan teknologi makin mempermudah kita untuk memahami Al-Quran dilengkapi terjemahannya dan tafsirnya hanya melalui sebuah smartphone, seperti yang digagas para pemuda Indonesia. Inilah sebuah terobosan teknologi QR Code yang diaplikasikan dalam Al-Quran, satu-satunya di dunia untuk mempermudah kita mengakses berbagai tafsir Al-Quran melalui internet dengan tetap mempertahankan fungsi mushaf Al-Quran. Subhanallah. Setelah agama Islam tersebar ke berbagai belahan dunia, kebutuhan untuk memahami Al-Quran makin besar, namun masih terkendala karena tak semua orang menguasai bahasa Arab. Kapan sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Pada saat Rasulullah mengirim surat ke Kaisar Negus di Abyssinia dan Kaisar Heraklius di Bizantium, Rasulullah mencantumkan beberapa terjemahan ayat Al-Quran supaya dipahami oleh mereka. Menurut Guru Besar Sastra Arab Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, Syekh Tamir Salum, permintaan untuk menerjemahkan Al-Quran pertama kali diajukan oleh umat Islam dari Persia. Mereka memohon kepada Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia ini, untuk menerjemahkan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran. Sedangkan penerjemah Al-Quran secara lengkap pertama kali dilakukan pada 884 Masehi di Alwar, Sind, India, atas perintah Khalifah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Karena saat itu, penguasa Hindu Raja Mehrub memohon agar kitab suci umat Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Saat ini terjemahan Al-Quran mudah dijumpai dimanapun dengan berbagai bahasa. Bahkan, sejak tragedi 11 September pada 2001, Al-Quran banyak dicari oleh orang-orang Amerika. Mereka penasaran karena kitab suci umat Islam dituding menjadi inspirasi para teroris. Namun setelah membaca terjemahan Al-Quran, justru banyak warga Amerika yang tertarik pada Islam hingga akhirnya menyatakan kalimat syahadat. Subhanallah, inilah hidayah Allah. Kebanyakan mujizat